Isu Mas Teddy Seskap memiliki kelainan seksual semakin menjadi-jadi belakangan ini. Isu ini terjadi bukan karena fakta, tapi karena rumor, gosip, dan dinamika opini publik. Karena Mas Teddy Seskap ini adalah public figure, sehingga rumor yang ada di media sosial terus digoreng-goreng, terus disebarkan oleh para pembenci pemerintahan, juga khususnya pembenci Bapak Jokowi. Terlebih Mas Teddy ini pernah menjabat menjadi ajudannya Bapak Joko Widodo. Kenapa isu kelainan seks ini muncul? Kita akan bahas yang pertama, politik dan serangan karakter. Di Indonesia, isu pribadi ini, terutama kelainan seksual, menjadi hal yang sangat menarik untuk dijadikan isu menyerang reputasi. Tuduhan homoseksual ini dipakai untuk membentuk sebuah opini publik, opini negatif tanpa bukti yang kuat, dan kita tidak bisa membuktikan. Makanya ketika Amin Rais diminta untuk bertanggung jawab atas ucapannya di kanal dia, bahkan ada ancaman melaporkan si Sengkuni ini ke polisi, dia malah semakin menjadi-jadi, menantang, dan katanya dia akan membawa dokter untuk memeriksa. Hal ini tentu sengaja dilakukan oleh si Sengkuni ini dalam rangka mempermalukan Mas Teddy. Dan jika Teddy mau diperiksa, maka ini justru akan menambah isu ini semakin kuat. Lagi pula, untuk apa kita menanggapi permintaan dari seorang Sengkuni agar Teddy mau diperiksa? Kemudian yang selanjutnya, interpretasi publik terhadap perilaku Mas Teddy. Gestur, gaya bicara, gerak tubuh, bahasa tubuh Mas Teddy kadang ditafsirkan berlebihan. Karena memang gaya seseorang ini yang terus-menerus diperlihatkan seperti gaya komunitas tersebut menyebabkan orang berasumsi ke arah itu. Padahal belum tentu cara bicara Mas Teddy, gesturnya ini berkaitan dengan apa yang mereka tuduhkan. Banyak sekali laki-laki yang memiliki kebiasaan seperti itu, padahal dia bukan seorang homoseksual. Kemudian selanjutnya, ekosistem media sosial. Platform seperti Twitter dan TikTok mempercepat penyebaran gosip dan isu tentang Mas Teddy Seskap ini. Di dalam media sosial tersebut ada potongan-potongan video. Serius, Letkol Teddy Indrawijaya itu seorang gay? Tuduhan soal orientasi seksual Teddy ini lagi rame dibahas di media sosial belakangan ini. Gara-garanya netizen nemuin cuitan lama akun Twitter @AntonyUsernesto. Pemilik akun itu diduga kenal deket sama Teddy. Nah, beberapa tweet akun itu dari tahun 2013 dianggap eksplisit mengarah soal orientasi seksual Teddy yang seorang gay. Percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng, @TeddyDawi, tweet akun itu. Selamat pagi Bung @TeddyDawi yang pacarnya juga ganteng, tweetnya yang lain. HBD Bung Teddy Dawi semoga menemukan pasangan hidup yang benar-benar sebenar-benarnya wanita. Tweet lainnya. Tweet-tweet akun @AntonyUsernesto ini dianggap sebagai bukti soal orientasi seksual Teddy karena akun @Teddy Dawi yang di-mention itu disebut-sebut milik Teddy. Terbukti dari foto yang diunggah Ernesto yang nunjukin dirinya bersama Teddy. @Teddy Dawi yang di-mention itu disebut-sebut milik Teddy. Foto yang diunggah Ernesto yang nunjukin dirinya bersama Teddy. Teman saya ini @Teddy Dawi masuk Gultor, ngeri, caption foto itu. Tuduhan lain soal orientasi seksual Teddy ketika beredar video pertemuan Teddy dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait. Dalam video itu Teddy dianggap ngondek atau bersikap gemulai dengan Marwarar. Itu Teddy terlihat merangkul lengan Marwarar sambil tertawa santai. Dalam video itu Teddy dianggap ngondek atau bersikap gemulai dengan Marwarar. Pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet atau Seskap juga bagian dari tuduhan itu. Dalam narasi yang beredar, Teddy diangkat sebagai Seskap karena hubungan personal Teddy dengan Presiden Prabowo. Teddy dianggap sebagai pasangannya Presiden Prabowo. Bahkan muncul julukan-julukan nyinyir tentang Teddy. Mulai dari Ibu Teddy, Ibunda Teddy, sampai Ibu Negara. Karena itu nggak heran ditemui coretan di jalan yang bertuliskan Prabowo Love Teddy waktu demonstrasi penolakan RUU TNI kemarin. Pertanyaannya, apa benar Teddy seorang gay? Gak jelas. Soal pengangkatan Teddy sebagai Seskap selaku prajurit aktif itu nggak menyalahi peraturan. Posisi Seskap itu nggak setingkat menteri. Posisi Seskap itu berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Seskap bisa diisi sama prajurit TNI aktif tanpa harus mundur dari militer. Ini sejalan sama Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini menyebut Seskap saat ini adalah bagian dari Sekretariat Militer Presiden. Jadi jelas posisi Seskap yang diisi Teddy nggak menyalahi peraturan. Dan itu secara nggak langsung ngebantah anggapan ada hubungan spesial apalagi romantis antara Presiden Prabowo dengan Teddy. Di video pun nggak cukup buat nyimpulin orientasi seksual Teddy. Apalagi itu dijadiin alat buat nyerang Teddy secara politis.
Orientasi seksual seseorang adalah urusan private-nya, termasuk orientasi seksual seorang pejabat publik. Gak sepantasnya yang hal bersifat private ditarik-tarik jadi urusan publik. Ada narasi tanpa konteks, ada framing tertentu. Memang sengaja dibuat dalam rangka menghancurkan nama baik Mas Teddy Seskap. Isi konten tersebut rata-rata berisi data potongan, bukan data utuh, yang dikaitkan satu sama lain menjadi sebuah cerita karangan orang yang memang menginginkan menjatuhkan Mas Teddy. Sekalinya viral, maka ini akan menjadi rumor yang digoreng terus-menerus. Ini akan menjadi bahan yang sangat menarik untuk dijadikan bully-bulian terhadap Mas Teddy. Kemudian selanjutnya, tidak ada klarifikasi dari Mas Teddy Seskap. Nah inilah, karena tidak ada klarifikasi dari Pak Prabowo, tidak ada klarifikasi dari Mas Teddy, sehingga rumor ini terus berhembus. Sama seperti ketika ada isu gosip tentang hubungan gelap antara Dr. Tifa dengan RH, yang tidak ada klarifikasinya, sehingga isu ini terus berhembus. Saya bukan penggemar Teddy Seskap, tetapi saya cukup terganggu karena obrolan ini menjadi semakin panas dari hari ke hari. Bahkan sebagian besar relawan-relawan Pak Jokowi, relawan-relawan Pak Prabowo, ada yang meyakini isu ini benar. Kalau sudah seperti ini, maka dikhawatirkan akan mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Komdigi tidak bisa menyelesaikan ini, walaupun Komdigi sudah berusaha membuat tulisan skrip di media sosial bahwa rumor tersebut adalah hoax, tidak benar. Yang bisa menghentikan ini adalah Bapak Prabowo dan Mas Teddy sendiri. Karena isu ini sudah sangat keterlaluan, bahkan mengkaitkannya dengan Ibu Titi. Nah ini bahaya sekali kalau dibiarkan, Pak. Ada beberapa postingan orang-orang yang membahas khusus tentang Mas Teddy Seskap ini. Dan ini seolah-olah menjadi sebuah berita yang benar. Mas Amin itu terlambat. Saya udah membicarakan soal ini setahun 2 tahun lalu. Dan jenderal-jenderal TNI, khususnya Purnawirawan, juga sudah tahu. Ya awalnya memang rumor ya. Saya sendiri juga berpikir apakah ini benar. Ya. Tetapi kalau kemudian melihat rentetan peristiwanya, itu benar itu. Memang Teddy baru masuk sekarang, ya kan? Tetapi perilaku menyimpang, itu udah lama itu. Udah lama terjadi. Perilaku seksual menyimpang. Jadi beginilah Republik Indonesia itu setelah Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila itu tercerabut dari NKRI, dari cita-cita proklamasi. Jadi pejabat-pejabat ini udah rusak. Kebetulan aja Prabowo yang kena, ya kan? Ya. Nah ini yang terjadi di sekeliling istana. Istananya si SBY, istananya Jokowi, sekarang istananya si Wowo. Ya kita nggak pernah tahu kalau Megawati melakukan itu ya. Kita nggak pernah tahu juga Gus Dur melakukan itu, apalagi Habibie ya. Di zaman Pak Harto juga nggak ada yang kayak gitu. Meskipun mungkin orang-orang di luar istana itu ada yang melakukan begitu. Indonesia itu udah kemasukan itu, ya kan? Nah ini yang terjadi di sekeliling istana. Ya istananya si SBY, istananya Jokowi, sekarang istananya si Wowo. Itu terjadi itu. Jadi kerusakan itu sudah demikian rupa. Sehingga ya mau tidak mau orang-orang seperti saya ini, oke, sudah saatnya lah kita itu kembali ke UUD 45 dan Pancasila dan ya menggusur orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang yang menyebarkan isu ini adalah orang-orang yang punya kepentingan. Orang-orang yang memang sengaja untuk membesar-besarkan agar masyarakat awam meyakini bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di istana. Bahkan tadi kita dengar sendiri, seseorang yang menyebarkan rumor ini mengatakan bahwa kejadian seperti ini sebenarnya sudah ada sejak zaman SBY, Jokowi, kemudian Pak Prabowo, mungkin juga ada sejak zaman Gus Dur, dan sebagainya. Dia mengatakan itu. Nah ini kan hanya untuk membumbui isu ini. Seolah-olah memang kejadian seperti ini sudah wajar terjadi di pemerintahan. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi memang sebenarnya isu ini remeh-temeh, ya cuma sekedar isu, tetapi dibumbu-bumbui sehingga seolah-olah negara kita ini membiarkan orang-orang dengan kelainan seks ini menjadi pejabat. Kita tidak memungkiri bahwa memang ada sekelompok orang yang mempunyai kelainan seks, terutama di dalam sebuah komunitas yang isinya mayoritas sesama jenis. Tidak hanya di tentara, di TNI, tetapi juga di kepolisian dan juga di pesantren. Guys, ditunggu nih siapa yang keberatan dan sekaligus melaporkan Profesor Amin Rais ke polisi lantaran telah menuduh Letkol Teddy Indrawijaya dan dikasih seorang gay dan dalam tanda kutip dicurigai memiliki hubungan khusus dengan Pak Prabowo Subianto. Karena meskipun ada yang menyarankan agar Pak Amin Rais minta maaf, tapi mantan Ketua MPR ini menolak untuk minta maaf dan meminta siapapun yang keberatan lapor ke polisi. Dan nanti di pengadilan, Pak Amin Rais sudah akan menyiapkan sejumlah dokter ahli
sekali lagi, sudah akan menyiapkan sejumlah dokter ahli untuk memeriksa apakah Teddy gay atau bukan. Gitu kira-kira. Wah, ini semakin menohok. Berarti Pak Amin Rais yakin betul bahwa Letkol Teddy Indrawijaya ini seorang gay. Ini yang saya tidak masuk akal sebetulnya, karena tampilan Teddy adalah seorang pemuda tampan yang pasti banyak digandrungi oleh ya para wanita cantik gitu ya. Tapi Pak Amin Rais kok yakin betul bahwa Pak Teddy kalau di pengadilan nanti harus diperiksa oleh dokter ahli untuk membuktikan tuduhannya itu benar atau salah. Itu kira-kira. Tapi guys, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Karena sudah tiap hari sekarang ini semakin ramai. Pak Teddy Indrawijaya ini menjadi bintang yang diperbincangkan oleh jagat publik nasional maupun internasional, saya kira. Memang isu murahan seperti ini tidak perlu terlalu ditanggapi sih ya, apalagi oleh sekelas Bapak Prabowo untuk menghentikan isu ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Menteri Komdigi sudah memberikan pengumuman bahwa itu adalah hoax, tapi sepertinya orang tidak peduli dengan pemberitahuan dari Menteri Komdigi. Memang mereka seperti sengaja agar masalah ini semakin besar, lalu meminta Pak Prabowo menjawab isu ini. Menurut saya pribadi, isu seperti ini tidak usah ditanggapi. Lebih baik Bapak Prabowo bersama Mas Teddy bekerja menunjukkan kepada rakyat bahwa Bapak Prabowo dan Mas Teddy hanya sebagai seorang pemimpin dengan anak buahnya. Keharmonisan hubungan antara Pak Prabowo dan Mas Teddy ini rupanya telah mengganggu pikiran orang-orang yang tidak menyukai keakraban antara Pak Prabowo dan Mas Teddy. Bahkan dari kubu pembenci Pak Jokowi, mereka sudah membuat sebuah isu, katanya Teddy ini memang sengaja ditaruh sebagai seskap untuk memata-matai Pak Prabowo. Nah, ini kan sebuah usaha untuk mengadu domba. Sehingga memang isu ini memang tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan oleh pemerintah, terutama oleh Bapak Prabowo. Selain Pak Prabowo dan Mas Teddy harus kelihatan lebih semangat lagi dalam bekerja, terutama dalam membenahi Indonesia dari para mafia, dari orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Indonesia. Demikian, terima kasih.